Puji Tuhan, salam. Kita kembali dalam renungan Betani Kebumen. Hari ini kita akan belajar tentang keadaan batiniah seperti Yesus. Kalau kita bisa menghayati dan merenungkan betapa luas jagat raya dengan semua planet dan gugusan-gugusan galaksi yang tidak terhitung jumlahnya, maka kita dapat mengerti betapa tidak berartinya bumi di mana kita hidup hari ini. Sejajar dengan tidak terbatasnya luas kawasan jagat raya ini, demikian pula kekekalan. Seharusnya kita dapat merenungkan hal ini sebagai kedahsyatan bagi kita. Sayang sekali banyak orang sudah terbelenggu oleh keindahan dunia ini dari cara pandang yang salah, sehingga mereka menjadi picik, cara berpikirnya sempit, jangkauan pemikiran mereka hanya ada pada apa yang ada di sekitarnya hari ini dan dirinya sendiri. Saudaraku, cara berpikir yang sempit itu membuat mereka mengagungkan harta dunia dan kehormatan diri sendiri. Malangnya, mereka tidak menyadari keadaan mereka. Mereka merasa sudah hidup sebagai orang Kristen yang baik, merasa sudah menjadi orang percaya yang benar. Mereka bisa berbicara mengenai ketuhanan dan iman dan merasa sudah memahaminya dengan baik, padahal mereka adalah orang-orang bodoh yang tindakan hidupnya tidak menyenangkan hati Tuhan. Harta dunia dan kehormatan adalah sarana iblis untuk membuat mereka menyembahnya. Mereka menganggap itu hal yang wajar, dunia dan kehormatan diri dinikmati, dimiliki dan dibanggakan sama seperti mereka yang bukan anak-anak Allah. Mereka tidak mengerti atau tidak mau mengerti bahwa yang dapat menyenangkan hati Bapa hanyalah pribadi yang berstandar kesucian seperti Yesus. Sehingga Bapa dapat menyatakan bahwa pribadi seperti putranya itulah anak-anak Allah Bapa yang dikasihi dan yang berkenan kepadanya. Seharusnya dalam kehidupan di bumi yang tidak lama ini, orang percaya harus hanya untuk menyenangkan hati Bapa dengan sungguh-sungguh. Sehingga orang percaya memandang bahwa tidak ada yang bernilai mulia dalam hidup orang percaya selain harta kekal, yaitu keadaan batinnya yang seperti Tuhan Yesus. Dengan demikian, semua harta dunia dan kehormatan manusia tidak menjadi tujuan hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, harta dunia dan kehormatan telah membutakan banyak orang Kristen, sehingga mereka tidak mengenal siapa diri mereka. Mereka memandang diri mereka tidak seperti Tuhan memandang mereka. Karena mereka tidak mempersoalkan hal ini dengan rendah hati, maka Roh Kudus tidak bisa mengajarkannya kepada mereka. Mereka tidak bisa diajar dan diberitahu mengenai kebenaran. Apalagi kalau mereka merasa dirinya sudah pintar, bisa berbicara mengenai ajaran-ajaran dan doktrin Alkitab, mereka semakin tidak bisa diajar dan dinasihati oleh Roh Kudus. Mereka sudah mempunyai banyak guru. Mereka tidak berurusan dengan Bapa dan Tuhan Yesus, tetapi berurusan dengan pikiran mereka sendiri dan guru-guru manusia mereka. Mereka tidak mengerti kalau mereka sebenarnya belum mengerti. Harta dunia dan kehormatan seseorang telah membutakan mata mereka dan membuat mereka menjadi angkuh. Saudara-saudara, kalau keadaan seperti mereka yang berpikir picik tersebut tidak berubah, berlarut-larut dalam kebodohan,
maka apapun yang diajarkan oleh Roh Kudus tidak bisa mereka pahami sama sekali. Hal ini akan nyata dari perilaku mereka yang semakin sulit mengenakan pribadi seperti yang dikenakan Tuhan Yesus pada waktu mengenakan tubuh daging di bumi. Mereka bisa membela diri atas semua yang mereka lakukan dan berbagai argumentasi mereka. Tetapi suatu hari mereka akan tercelik bahwa semua itu hanya permainan palsu manusia yang picik. Saudara-saudara, harta dunia dan kehormatan manusia sebenarnya tidak ada artinya jika dibandingkan dengan keindahan kerajaan yang Bapa berikan kepada putranya dan orang-orang yang setia seperti Yesus. Seperti yang Tuhan Yesus pernah ungkapkan dalam Matius pasal 16 di dalam ayat yang ke-26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaannya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perkataannya. Dari pernyataan ini, Tuhan Yesus ingin menasihati bahwa orang percaya yang masih memiliki hati nurani dan masih memiliki kerendahan hati yang tulus, agar tidak merasa sudah pandai, sudah baik dan pantas dihormati manusia. Kita harus selalu berpikir bahwa kita miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah artinya menyadari dan mengakui atau bisa menjangkau Bapa hanya oleh karena korban Tuhan Yesus. Dan kita harus selalu merasa bahwa keadaan kita belum seperti yang Dia kehendaki. Pada saat kita mengerti tentang kemiskinan ini, maka kesadaran kita dapat mengakui kita bahwa kita bisa menjangkau mencapai Bapa hanya melalui korban Tuhan Yesus Kristus. Kita harus terus belajar dari Roh Kudus untuk dengar-dengaran kepada Bapa sepanjang waktu kita. Tidak ada isi dan arti hidup ini selain berusaha untuk dapat mengenakan pribadi seperti Yesus. Hendaknya kita tidak merasa bangga atas harta dunia dan kehormatan diri yang kita miliki dari manusia. Seharusnya kebanggaan kita hanyalah kemuliaan bersama Tuhan Yesus Kristus, kehormatan, kemuliaan dan pujian dari pada Bapa suatu hari nanti. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan hal ini mari kita bersama-sama kita akan belajar untuk membenahi diri bagaimana kita mengejar kesucian atau kesempurnaan. Mari kita juga akan belajar untuk memiliki batiniah seperti menyerupai Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita harus semakin menyerupai kebenaran ini seperti yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Saudaraku, kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati saudara dan saya terus berdoa untuk kita semuanya agar kita sehat, selalu dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Terlebih kita hidup dalam bimbingan Roh Kudus setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.